Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini atas anugerah dan kasih-Mu yang melimpah kepada kami, sehingga kami kembali dapat beribadah bersama dalam persekutuan pemuda ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam semua rangkaian acara ini. Maka pujian doa telah kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah ya Tuhan menerima itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang akan menguasai hati pikiran kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mengimani itu untuk lalu setia juga kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu supaya Engkau yang menguasainya. Terpuji Engkau Tuhan, dan nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13. Kita akan membaca nanti hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya kepada kita bersama-sama. Saya baca lebih cepat. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita ini merupakan rentetan cerita yang panjang. Mereka sudah mengalami satu hal, peristiwa yang sangat-sangat memilukan hati, yang dapat saya katakan peristiwa yang traumatis, yang membuat mereka terguncang, yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka gemetaran selama beberapa hari itu. Mengapa tidak? Guru yang mereka sanjung, guru yang mereka sangat kagumi, guru yang mereka anggap akan membawa mereka untuk membebaskan mereka seperti yang mereka katakan tadi, kami berharap bahwa dialah yang akan membawa pembebasan kepada kami. Tiba-tiba di luar dugaan mereka, di luar apa yang mereka pikirkan, mati begitu tragis sekali. Tentulah murid-murid ini mengikuti dari awal bagaimana penyiksaan kepada Yesus. Yesus yang dicemeti, Yesus yang dicambuk, yang disuruh berjalan ke sana dan kemari. Lalu mereka tentu juga melihat peristiwa di mana Yesus mengangkat salibnya sampai ke Golgota. Dan akhirnya mereka mendapatkan kabar Yesus telah disalibkan dan mati di kayu salib itu. Peristiwa itu sangat mengguncang semua murid-murid. Itulah sebabnya pada hari-hari pertama itu mereka berkumpul dalam satu tempat. Mereka selalu di dalam ke satu hal yang sangat mencekam. Dan tiba-tiba Yesus pernah masuk juga ke rumah di mana mereka bersama-sama. Itulah sebabnya mereka ketakutan. Saudara-saudara, bisa Anda pikirkan, Anda bayangkan, memang situasi psikis mereka waktu itu sangat tertekan. Dan dua orang ini, dua murid ini sedang berjalan menuju Emmaus dan mereka sangat sedih. Dari raut wajah mereka terlihat kesedihan yang sangat-sangat dalam. Lalu Yesus bertemu dengan mereka. Dan ketika Yesus menyapa pun mereka tidak mengenal. Dan mereka seperti ada sesuatu di mata mereka yang menyelimuti itu, yang membungkus itu sehingga mereka tidak kenal. Dan Yesus bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Kenapa begitu serius sekali? Lalu mereka sedikit agak kesal dengan Tuhan Yesus. Orang mana ini? Masa berita sesanter ini, berita yang viral ini, dia tidak tahu. Apakah kamu orang dari luar? Lalu sedikit mereka menceritakan tentang Yesus. Dan di sanalah terdapat pengertian mereka dan harapan mereka kepada Yesus seperti yang digambarkan tadi. Ketika Yesus, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Itu ayat 16. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Ini padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka menceritakan luapan emosi mereka, bagaimana harapan mereka seperti telah patah. Harapan mereka sudah dihancurkan oleh siapa? Oleh tua-tua. Oleh siapa? Oleh imam-imam yang dieksekusi oleh tentara Romawi itu. Terjadilah apa yang disebutkan putus asa pada kesempatan itu.
Inilah yang menjadi tema kita kali ini. Kita perlu mengenal benar, mengetahui benar siapakah Yesus. Ada bagian tertentu di dalam hal ini yang sebenarnya tidak salah, tetapi mereka tidak lengkap mengetahui siapa Yesus itu bagi mereka. Mereka berharap Yesus itu adalah seorang pemimpin politis yang akan membebaskan mereka dari jajahan orang Romawi, karena memang pada saat itu mereka adalah jajahan. Diharapkanlah inilah pengganti Daud. Kerajaan Daud itu akan kembali berjaya, sama seperti gemilangnya waktu Daud memimpin bangsa Israel. Mereka berharap Yesus akan membuat demikian di hadapan mereka. Hal itu tentu ditunjang dari apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Perkataan-perkataannya berkuasa, tindakan-tindakannya berkuasa, menghidupkan orang yang mati, memberikan mereka makan sekaligus 5.000 orang laki-laki. Waktu dipecah-pecahkannya roti itu, mereka sangat kenyang dan mereka tahu inilah pembebas kita. Tetapi pembebas dari mana? Di sini yang menjadi masalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini sangat penting sekali untuk kita mengerti. Siapakah Yesus? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sekarang memang tidak berterima kepada semua murid-murid. Itulah sebabnya sampai 3 kali atau mungkin 4 ya. Ada banyak yang mengatakan 3, tetapi kalaupun 4. Tetapi yang pertama, waktu Yesus menceritakan tentang penderitaannya, bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan dihukum oleh tua-tua, bahwa dia akan mati, mereka tidak terima. Ini diwakili oleh murid Petrus itu menarik Tuhan Yesus dan berkata kepada Yesus, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Maksudnya Yesus tidak akan teraniaya, Yesus tidak akan mati. Itu tidak boleh terjadi padamu. Mereka memang tidak mau terima itu. Bagaimana mungkin orang yang diharapkan untuk menjadi pembebas bagi mereka sekarang tiba-tiba harus mati? Ini tidak masuk akal. Seperti yang saya katakan tadi, Petrus menyeret Yesus dan berkata kepada Yesus, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Tetapi Yesus menjawab, Petrus, "Anyah engkau iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia." Itu juga yang terjadi kepada 2 murid ini. Mereka sudah sangat-sangat putus asa seperti yang saya katakan tadi. Harapan-harapan mereka, Yesus menjadi pembebas politis, Yesus menjadi orang yang akan membawa mereka merdeka dari jajahan orang Romawi. Mereka harapkan segera akan terjadi. Namun kenyataannya terbalik. Justru hal yang sangat memilukan, yang sangat tragis yang mereka alami, di mana mereka melihat Yesus disiksa, dianiaya, persis seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dibantai habis-habisan, dicambuk, dicemeti, diludahi orang, lalu disalibkan, terpancang di kayu salib itu. Mengguncangkan memang hal itu. Kesedihan terjadi. Gempar di antara murid-murid itu. Mereka sudah mulai berserak-serak. Tetapi ada berita yang mereka terima dari wanita-wanita bahwa kubur Yesus sudah kosong. Tidak ada lagi. Tetapi mereka tetap tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam ayat 24 itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Para nabi juga berkata bahwa Mesias itu memang harus menderita. Para nabi juga berkata bahwa Mesias itu harus dianiaya, bahkan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Begitulah para nabi menceritakan deritanya Mesias ini. Kamu tidak mengerti.
Yesus sengaja mengambil itu dari perjanjian lama. Sekalipun Yesus seperti yang saya katakan tadi sudah sampai 3 kali menceritakan bahwa anak manusia harus menderita. Namun mereka tempiaskan itu dari kepala, dari pikiran mereka. Mereka tidak mau terima itu. Karena dalam konsep mereka, pengenalan mereka dengan Yesus itu ada yang kurang, ada yang salah. Mereka berharap bahwa Yesuslah yang akan mengeluarkan mereka dari jajahan Romawi, yang membawa mereka akan merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan itu juga khotbah saya hari ini kepada kita semuanya. Kita mungkin saja mengharapkan Yesus itu hanya di dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Paulus juga berkata tentang itu. Kalau hanya di dunia ini saja kita mengharapkan Tuhan Yesus, maka kitalah yang paling malang. Kitalah yang paling tidak beruntung. Untuk apa kita menyembah Dia? Untuk apa kita datang kepada Yesus? Kalau hanya di dunia ini saja. Tetapi Yesus membuat lebih daripada itu. Itulah sebabnya Dia bangkit dari antara orang mati dan berjanji kepada orang-orang yang mengikut Dia. Sama seperti akulah yang sulung. Maka kamu akan mengikuti, akan dibangkitkan kembali. Inilah yang menjadi penekanan kita di dalam ayat ini. Saudara-saudara bisa banyak tahu tentang Yesus, bisa belajar tentang Yesus, dan tentu saya katakan mendorong saudara-saudara untuk itu. Tetapi jika kamu tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagimu adalah untuk memberi yang terbaik kepadamu, baik itu lahirnya, baik itu dalam hidupnya, baik itu dalam kematiannya, kebangkitannya, dia naik ke sorga dan dia akan datang ke dunia ini kembali. Tahukah kita bahwa Dia sedang menyiapkan suatu tempat bagi kita bersama-sama dengan Allah? Jadi kematian Yesus bukanlah akhir segala sesuatu. Justru dapat juga dikatakan kematian itulah awal dari segala sesuatu. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 itu, musuh manusia, musuh kita yang paling besar adalah maut. Dan jerat maut itu adalah dosa. Dan kita sudah berdosa, kita sudah terjerat. Kita tidak bisa lagi untuk terhindar dari situ. Sekiranya kamu bisa memiliki hidup selama banyak waktu yang kamu miliki di dunia ini untuk hidup, banyak harta yang kamu miliki, kira-kira begitu sederhananya. Lalu kamu mati untuk menerima hukuman selama-lamanya. Apakah gunanya itu bagimu? Nah, pada kesempatan ini, Yesus mengingatkan murid-murid itu bahwa aku bangkit, itu artinya kematian telah dikalahkan. Aku bangkit berarti itu artinya kamu yang mengikut aku juga akan bangkit. Kamu akan menerima hidup yang kekal itu. Jadi kesalahan di dalam kita melihat Tuhan Yesus, bahwa kita hanya berharap di dunia ini saja kepada Yesus, itu adalah kesalahan fatal. Dan kamu akan bisa kecewa sekali mengikut Tuhan Yesus. Maka saya ingin berkata kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaanmu saat ini, mungkin selama ini kamu berharap Yesus itu menyelesaikan segera masalahmu. Karena untuk itulah kamu harapkan Yesus saat ini berubahlah cara berpikirmu. Tidak, Yesus selalu ingin memberi dari semua sisi yang terbaik kepadamu. Itulah yang Tuhan inginkan. Saya menceritakan bagian yang pertama itu. Saya sering ditanya, kalau begitu apakah Yesus juga memikirkan hidup kita di dunia ini? Saya katakan ya. Maka tidaklah kebetulan begitu banyak, begitu bertabur di dalam kitab-kitab Injil itu diceritakan bagaimana Yesus peduli dengan hidup orang-orang di sekitar Dia. Misalnya orang yang sakit, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang timpang, orang yang lumpuh, bahkan orang yang mati pun dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus penyakit-penyakit mereka. Ada orang yang kelaparan, 5.000 orang laki-laki yang mengikut Tuhan Yesus.
Yesus memberikan makan mereka dengan roti yang dipecah-pecah itu. Lalu mereka kenyang semuanya. Apa yang mau digambarkan cerita ini kepada kita? Saya hanya ingin menyimpulkan, memang ya, Yesus pun peduli dengan hidup kita di dunia ini. Dan apakah dia mampu untuk memenuhkan kebutuhan kita di dunia ini? Lebih daripada mampu. Dan dia mau. Dia ingin berkata, ya, aku pun memikirkan hidupmu di dunia ini. Tetapi masalah murid-murid itu, hampir semua murid-murid itu, termasuk Petrus saya sudah katakan tadi, mereka hanya memikirkan di sekitar itu, hanya memikirkan di dunia ini. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kata Yesus kepada Petrus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena Allah memikirkan jauh lebih daripada itu. Dia memikirkan satu perkara yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih lama untuk seterusnya, yaitu hidup yang kekal. Kalau kamu mati selesai, lalu kamu dibawa ke pengadilan, kamu akan mati di dalam dosamu dan mendapat hukuman selama-lamanya. Tetapi kalau engkau mati dalam Kristus, engkau mati dengan percaya kepada Kristus, sekalipun kamu mati, akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui jalan salib itu. Disalibkan, teraniaya, mati. Namun ingat, kepada Petrus pun dan murid-murid itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Disinilah pembedanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mendengarkan khotbah ini. Apa yang sedang ingin Tuhan Yesus katakan sebenarnya, aku peduli dengan hidupmu di dunia ini. Tetapi bukan hanya di dunia ini juga. Aku menyediakan tempat bagimu di sorga. Aku mati, tetapi aku bangkit mengalahkan kematian itu. Dan barang siapa yang berserta dengan aku juga akan dibangkitkan. Itulah yang ingin Tuhan ceritakan. Dengan kematian dan kebangkitannya. Dengan kesalah mengertian daripada murid-murid itu. Dia ingin menjelaskan kembali. Ini aku sudah bangkit. Caranya menarik. Dia menceritakan semua firman Tuhan dari perjanjian lama, kitab-kitab Nabi. Mereka bergelora mendengar itu. Cerita Tuhan Yesus tentang firman Tuhan itu. Dan ada satu hal yang membuat mata mereka tercelik. Waktu Yesus memecah-mecah roti itu, lalu membagi-bagikan itu kepada mereka. Mereka teringat peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan sendiri di hadapan mereka. Lalu mereka mengenal, inilah Yesus itu. Inilah Tuhan itu. Dan saat itu bersukacitalah mereka menceritakan siapakah Yesus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita ini sudah datang dan percaya seperti dua orang murid-murid ini? Saya tidak mengatakan apakah kamu sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi apakah itu sudah membuat engkau berubah? Mengerti bahwa engkau adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Bahwa dia mati dan bangkit, dan engkau pun dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan bangkit juga. Dan kamu sudah menerima itu. Sekarang Yesus berkata itu kepadamu. Apa yang kamu harapkan dari Yesus? Hanya dunia ini? Terlalu kecil. Sesungguhnya Yesus telah menyediakan yang jauh lebih besar kepadamu. Yaitu sorga. Yaitu kehidupan selama-lamanya. Yaitu kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tawarkan kepadamu. Engkau tidak akan banyak mengerti tentang siapa Yesus, dan pengalamanmu dengan Yesus itu akan sangat dangkal karena engkau hanya memakai ini. Bagaimana saya mengilustrasikan ini? Ada seorang hamba Tuhan menceritakan tentang Allah. Susah sekali dimengerti. Lalu dia membuat analogi tentang tahu kepada orang di Afrika.
Dia cerita tentang tahu itu putih, lalu mereka menganggap seperti sebuah kertas yang tipis. Oh bukan, dia agak tebal dan kenyal. Lalu mereka beranggapan seperti karet. Sudah lama sekali diceritakan, tetap tidak begitu tepat sekali. Suatu ketika ada kesempatan untuk membawa tahu kepada mereka, lalu ditunjukkanlah tahu kepada orang Afrika ini, lalu mereka tahu, oh ini ya tahu. Hari ini saya akan mengakhiri itu dengan kata-kata ini. Mungkin kamu selama ini berharap kepada Yesus dan kamu ada kekecewaan. Atau mungkin kamu Kristen juga, tetapi kamu tidak mengerti bahwa kamu diinginkan oleh Tuhan Yesus datang kepada dia untuk menikmati semua yang disediakannya itu, termasuk sebenarnya adalah berkat di dunia ini, karena dia juga memikirkan hidupmu di dunia ini. Jangan takut, tapi yang jauh lebih penting lagi daripada itu, itulah sebabnya Yesus mati dan bangkit. Supaya apa? Supaya dia mengalahkan kematian itu, bangkit dari antara orang mati, dan membangkitkan engkau juga, karena kematian itu sudah kalah oleh Tuhan Yesus. Maukah engkau datang kepada dia untuk berkata seperti dua orang murid ini? Hatiku bergelora, aku datang dan aku mengenal dia, aku mengetahui dia. Bukan lagi separuh-separuh, tapi kalau aku mengalami bersama dengan Tuhan Yesus. Tanpa pengalaman itu, tanpa pertemuan seperti itu, tanpa engkau membuka hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sebaik apapun teologiamu, sebaik apapun caramu membaca Alkitab, engkau tidak akan pernah mengerti. Akan masih seperti murid-murid itu, tidak begitu jelas apa ini. Sudah jelaskan, tidak begitu mengerti. Tapi pertemuan ini akhirnya membuat mereka tercelik mata mereka, bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya lahir sebagai orang Kristen. Saya ikut dalam kumpulan pemuda KOR di gereja saya. Dan saya ceritakan singkat. Lama saya tidak mengerti apa maksudnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dalam satu kesempatan saya membuka hati saya kepada Tuhan. Lalu saya tahu, saya pun orang yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk saya, Yesus telah mati. Maka engkau membuka hatimu datang kepada Tuhan Yesus? Itulah pertanyaannya. Supaya jangan seperti mula-mulanya dua murid ini. Mereka sedih saja bawaannya, Yesus mati. Mereka bawaannya stres saja, karena apa? Yang mereka harapkan sudah mati. Tapi sekarang mereka bergelora. Rupanya Yesus membuat perkara yang jauh lebih besar daripada harus hidup terus di dunia ini. Dengan kematiannya mengalahkan maut, sehingga semua orang akan mengikuti dia. Dipastikan akan ikut beserta dia dalam kebangkitannya bersama-sama dengan Allah dan sorga yang disediakan itu. Mari datanglah kepada Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana dua orang murid ini sangat gelisah, dan semua sebenarnya murid-murid itu telah gelisah dengan kematian Tuhan Yesus. Mereka seperti kehilangan arah, kehilangan harapan. Apa yang mereka harapkan bahwa Yesus akan membawa mereka kepada kemerdekaan secara politis, itu tidak terjadi karena Yesus mati. Ternyata Yesus melakukan jauh lebih besar daripada yang mereka harapkan. Yesus bangkit dan mengalahkan kematian, dan menjanjikan semua orang yang datang kepada dia akan dibangkitkan. Yesus memikirkan dari semua segi hidup kami, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai kekekalan pun Yesus sediakan tempat bagi kami. Berkati kami semua yang sudah mendengar. Berkati semua, ya Tuhan, para pengurus kami yang sudah melaksanakan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, dan kiranya juga Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan kita bernyanyi lagu Betapa Hatiku
berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita akan menutup ibadah kita. Saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau dimuliakan melalui seluruh apa yang kami perbuat. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan. Dan biarlah kiranya juga Engkau memberkati kami, memberikan kami sukacita, kenyamanan seperti yang Engkau janjikan itu ya Tuhan, menunggu harinya Engkau datang menjemput kami kembali untuk yang kedua datang ke dunia ini. Terima kasih untuk semua rangkaian acara ini. Kami berdoa untuk orang yang bergumul, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar demi jalan keluar. Dan biarlah kiranya juga Engkau mendengarkan doa kami bersama, sebagaimana Yesus telah ajarkan itu kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.